Visum Universitas Ngurah Rai. Halo para pemirsa yang budiman dan baik hati dimanapun kalian berada. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Senang sekali saya host Irma Wulandari berada di sini di studionya podcast Visum Universitas Ngurah Rai. Nah, pada kali ini nih kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Wajahnya udah biasa menghiasi layar-layar surat kabar harian, terus juga sering mengisi di radio. Nah, siapa tokoh ini? Mari kita simak ya obrolan saya. Jadi kalian tetap stay tune ya. Ini dia. Beliau adalah Bapak Dr. Gede Wirata SOS SHMAP. Luar biasa kan, gelarnya banyak banget. Nah, Bapak bisa kisahkan nggak kenapa sih gelarnya S1-nya aja ada 2 ya Pak? Baik, saya panggil Mbak Irma apa Ibu Irma? Boleh Pak, kalau Mbak sih lebih mudah ya. Iya, lebih mudah ya. Baik Mbak Irma, yang pertama adalah dasar pemikiran saya beranjak dari kehidupan saya ya, di mana serba kekurangan, kemudian dari dasar itulah saya mencoba untuk mencari pendidikan yang lebih kepada sosial. Nah, pertama saya sebenarnya kuliahnya itu di Fakultas Hukum, cuman jalan 3 bulan itu kok saya terlalu fokus di spesifik di hukum saja. Nah, sehingga saya pindah lagi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai pada saat itu, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, singkat cerita saya sudah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, karena ada keinginan kembali lagi untuk memahami tentang hukum, saya sudah menjadi dosen. Saya melanjutkan studi lagi S1 di Fakultas Hukum di luar Universitas Ngurah Rai. Iya. Nah, gini nih, benar-benar kita bisa mengambil pelajaran. Kalau misalnya kita memang tertarik kepada 2 jurusan tersebut, ya udah kita masuk, kemudian untuk generasi muda bisa melanjutkan lagi mungkin, atau langsung mungkin kuliah 2 ya Pak ya. Nika, jadi silakan aja nanti ya teman-teman pemirsa yang juga dengerin podcast ini, nanti kita bisa simak terus, jangan pernah skip untuk ngelihat, dan nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya. Nah teman-teman, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi, kalian pasti lihat nih, ada buku di tangan saya. Bukunya berjudul Menembus Kemustahilan. Luar biasa kan, judulnya aja kita bisa langsung, wah buku tentang apa nih gitu. Ternyata ada karya orang Bali juga yang luar biasa banget dan kalian harus baca. Nah, dari judul ini yang saya tertarik, kenapa Bapak percaya gitu bahwa ada hal-hal keajaiban, karena kan menembus kemustahilan gitu ya Pak? Iya, kalau berbicara kemustahilan itu kan orang yang malas, orang yang tidak percaya saja yang tidak percaya dengan hal tersebut. Karena apa? Karena saya percaya betul bahwa nasib seorang itu bukan di tangan Tuhan, tapi di tangannya sendiri. Itulah yang membuat kenapa saya memegang teguh bahwa kalau ingin berubah maka harus berbuat sesuatu. Jadi nasib itu ada di tangan sendiri. Itulah yang membuat kenapa ada kemustahilan dan lain sebagainya itu ya seperti itu. Sehingga saya membuat buku ini tujuannya adalah memberikan motivasi kepada generasi muda utamanya. Jadi jangan cepat menyerah, jangan mudah menyerah, jangan terlalu banyak mengeluh, karena keluhan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi jangan sedikit-sedikit tuh kalian pada galau gitu, pada baper. Jadi memang harus kita punya sikap-sikap kan, nggak selalu kita harus bisa merubah nasib gitu ya Pak ya. Nggak bisa kita stuck di kondisi nyaman, atau selalu kita hanya mengandalkan berdoa. Kalau berdoa aja tapi kita nggak ada usaha. Iya, doa itu penting gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah usaha. Jadi kita harus imbangi. Jadi di samping juga usaha juga diimbangi dengan doa. Itulah karena kita memiliki keyakinan kan. Nah, maka itu juga penting juga, doa itu juga penting. Tapi kalau doanya juga nggak cukup, maka
dibarengi dengan usaha. Dalam berusaha itu kita jangan terlalu mudah menyerah, jangan terlalu banyak keluhan, karena sekali lagi keluhan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru keluhan itu dianggap apa ya? Sebuah tantangan lah itu. Tantangan bagaimana merubah nasib. Jadi itu yang harus dipicu dan dipacu sehingga kita akan apa yang kita inginkan itu akan dicapai. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman yang mungkin kondisi ekonominya nggak begitu bagus gitu, apalagi orang tuanya mungkin saat pandemi seperti ini, kita bisa ngelihat nih, menginspirasi banget bukunya Bapak untuk dibaca dan untuk dilihat kenapa sih bisa terjadi Bapak yang dengan kondisinya pas-pasan ya, melakukan pas-pasan lagi. Jadi kalau boleh saya cerita bahwa saya itu sempat dalam 1 tahun itu pagi makan, kalau pagi makan malam sore nggak makan. Memilih berarti Pak? Iya, karena gini, karena waktu itu saya serba pas mungkin ya, karena saya ada keinginan yang begitu kuat untuk melanjutkan studi. Di satu sisi saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, orang tua juga tidak punya apa-apa. Nah, saya tidak mau terus di dalam garis kemiskinan. Jadi untuk merubah garis kemiskinan itu yang utama adalah pendidikan. Itu keyakinan saya. Nah, dengan demikian saya harus sekolah, saya harus melanjutkan studi. Nah, cara saya melanjutkan studi ya seperti tadi. Jadi saya bekerja setengah gaji itu saya tabung, jadi yang setengah itu saya pergunakan untuk kehidupan sehari-hari ya gitu. Jadi pagi makan, sore enggak. Kalau sore makan, pagi nanti pulang-pulang seperti itu. Mau makan pagi berarti sore enggak. Ya seperti itu saya alami 1 tahun. Seperti itu. Wow, hebat sekali. Jadi semua emang tergantung dari kita ya, Pak? Betul. Iya. Seperti saya katakan tadi, jangan mudah menyerah kalau memang ada keinginan yang begitu kuat untuk merubah nasib. Pasti ada jalan. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha. Iya, nggih. Untuk bisa sukses seperti Bapak yang di samping saya ini, nah itu kan banyak banget tuh sikap-sikap yang perlu ditumbuhkan gitu ya. Karena sekarang nih Pak, kita bisa ngelihat terjadi juga degradasi entah moral, entah sikap-sikap dari para generasi muda, sehingga nggak bisa nih standar yang kita punya nih pada zaman Bapak mungkin beda dengan pada zaman sekarang. Nah, ada nggak sih sikap-sikap yang hilang, yang nyata banget Bapak lihat antara Bapak dulu dengan zaman sekarang ini Pak, yang juga harus ditumbuhkan lah di generasi muda kita? Yang pertama ya, di zaman era sekarang orang bilang zaman milenial gitu ya, yang mudah-mudahan salah saya mengamati, yaitu adalah kejujuran. Padahal itu kejujuran adalah nomor 1. Apapun itu harus jujur. Tapi dalam hal ini generasi muda tidak semua sih gitu ya, kalau saya amati kejujuran itu justru ditaruh nomor sekian, padahal itu nomor 1. Itu kadang mengecilkan gitu ya Pak? Iya. Jadi itu bisa juga akan membuat degradasi kita sendiri gitu. Ketika kita ingin berbuat tapi kejujuran di sana tidak ada, ya atau kurang, nah ini juga akan mengurangi nilai tambah seseorang itu. Jadi kalau memang ingin maju, maka yang pertama dan utama adalah kejujuran. Itu yang terpenting. Kepercayaan seseorang itu jangan pernah disalahgunakan. Betul. Sehingga kuncinya adalah kejujuran. Iya Pak. Terus apa lagi Pak selain itu? Kejujuran, kemudian ada humor juga di sana. Ya, jadi jangan terlalu serius lah. Jangan terlalu serius ya. Sama hidup ya? Jangan terlalu serius. Ya, jangan terlalu serius. Kita fight, tapi kita juga harus ada humornya juga. Menikmati hidup. Ya, kalau penekanan saya adalah 5W plus 1H. Apa itu Pak? Apa, kapan, bagaimana, siapa, di mana, selalu itu saya dibawa kemana-mana. Saya mendapatkan ilmu itu adalah pada saat di S1 ya, dan sampai sekarang pun saya selalu pergunakan itu. Dan ini juga saya terapkan kepada teman-teman saya. Dimanapun saya berada selalu saya mengatakan cobalah Anda pergunakan 5W plus 1H itu, sehingga Anda akan paham apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, kuncinya adalah 5W plus 1H. Gitu teman-teman. 5W 1H. Ya. Berarti what itu ya Pak ya? What, where, when, why. Jadi kalau saya itu lebih mempergunakan dalam bahasa Indonesia akabasidin gitu. Akabasidin.
si din, apa, kapan, bagaimana, si siapa, di mana, mengapa. Oh, jadi selalu menggunakan selalu itu ya. Dalam hal apapun, ya, apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, coba pergunakan jurus itu. Saya yakin pasti ampuh. Benar-benar Pak. Dan sekarang orang-orang lebih banyak pakai HP gitu ya Pak. Jadi teknologi itu kan mengurangi kita interaksi dengan orang. Membuat kita manja. Jadi termasuk juga dalam tanda kutip otak juga jadi dimanjakan juga. Jadi tidak lagi daya hafalan itu sudah menurun. Oh iya benar-benar. Jadi sedikit-sedikit kita coba buka HP itu. Jadi daya hafalan itu kan pasti akan turun. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman fight-nya juga beda ya Pak. Sekarang itu zaman saya, kalau zaman dulu ya, saya itu bukan pakai buku. Pakai apa Pak? Itu namanya grid sama lain gitu. Nah, kalau seumuran saya tuh tahu semua lah. Nggak ada. Kalian tahu nggak? Bahkan kita tidak punya catatan sama sekali. Karena itu kan cuma bolak-balik begitu aja, kayak papan tulis gitu yang kecil. Itu cuma begitu aja. Oh iya ya Pak. Nyatatnya di mana di sini ya Pak? Makanya, jadi beda banget ya. Jadi bukan apa ya, menjelekkan era sekarang, enggak. Tapi kalau di daya hafalan jauh dengan di era kami ini gitu. Jadi masih ingat banget. Di samping itu juga memang situasinya juga beda ya. Kalau zaman dulu itu menteri itu 5 tahun gitu. Nah kalau sekarang nggak tahu kapan pergantian menteri. Bahkan kita juga nggak tahu menteri dalam negeri sekarang siapa. Iya. Luar negeri mana? Coba anak-anak tanya. Enggak. Oh jangankan menteri Pak. Sekarang sila-sila aja udah nggak apa. Nah ini siapa yang salah? Iya. Siapa yang salah? Nah ini Lagu-lagu kemerdekaan sekarang kalau ini kita lagi upacara atau apa itu teksnya ada layarnya bergerak, kalau nggak gitu lupa semua. Iya. Nah gitu teman-teman, jadi kita tuh harus belajar gitu, menggali lagi diri kita dari orang-orang yang lebih senior daripada kita. Mungkin mereka tertinggal secara teknologi, tapi apa yang mereka punya itu jauh lebih luar biasa. Itu yang perlu ya kita ambil catatan ya. Jadi penghargaan terhadap sesama itu ya, sama teman itu sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya bandingkan sekarang, ya walaupun itu tidak bersifat umum gitu ya, itu bersifat kasuistis, tapi itu bisa mewakili juga di era sekarang ini. Jadi lebih kepada individual. Di era sekarang ini. Iya. Kalau orang Bali bilang ya bangke ibu itu kai gitu. Nah, jadi ada seperti itu. Dan itu lagunya kan ada juga. Jadi itu sebuah fenomena yang terjadi di era sekarang ini. Jadi orang lebih kepada individual. Dan kita bisa cek kok. Kita tinggal di rumah yang memang sama-sama pendatang ya, kita bisa nggak kenal satu dengan yang lain. Itu era sekarang. Oh iya benar tuh Pak. Sehingga ketika kita ada orang luar mau datang, dia nanya, Pak, Bu, saya tanya yang namanya ini nggak, saya nggak tahu, padahal itu tetangga. Taunya sebelahnya teroris ya. Benar, seperti itu. Itulah realita di era sekarang ini akibat daripada apa? Yaitu tadi IT tadi. Iya. Jadi IT memanjakan semuanya, sehingga ada orang bilang di tempat ramai menjadi sepi, di tempat sepi menjadi ramai. Itu era sekarang. Oh iya. Berarti kita harus balik lagi nih ke falsafahnya Pancasila ya Pak ya. Gimana kita toleransi, gimana kita mulai kekeluargaan gitu. Pemerintah kan sekarang mendorong itu. Iya. Pemerintah sudah membuat beberapa kelompok-kelompok itu ya, tujuannya bagaimana membangunkan lagi Pancasila itu tadi. Jadi tidak hanya sebatas wacana, bagaimana membumikan isi daripada Pancasila. Dan kalau berdebat juga mungkin karena contohnya seperti itu, kalau di TV kalau berdebat biar menggunakan etika lah ya, kita mulai melupakan itu gitu. Nah, bangsa yang beradab itu kan bangsa yang beretika kan, katanya begitu kan itu. Nah, kenapa saya katakan katanya ini juga ya bisa kita saksikan, bisa kita lihat di mana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga, tokoh politik, tokoh politik gitu ya. Nah itu ketika memberikan statement juga mungkin sedikit kebablasan itu ya, kebablasan sehingga keluar dari etika. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya, dan apalagi di zaman sekarang kalau kita ngeri ya Pak ya. Sangat ngeri dengan maka arus teknologi itu juga harus bisa agak di stop gitu ya Pak. Mestinya seperti itu.
karena kita Karena kan sekarang iya, karena kemarin itu Pak, saya juga lagi nonton nih bahwa pemerintah Cina itu sekarang lagi menyetop hal seperti itu. Dan kemudian anak-anak sekarang udah hanya boleh 3 jam aja dalam 1 minggu bermain HP, game online. Iya. Nah, kenapa mereka bisa sampai segitu strict, terus kita kok masih kayak gini gitu ya? Nah, karena kita kan bangsa penikmat. Nah, Itu itu. di sana. Kalau di Indonesia tuh mohon maaf aja, bangsa kita bangsa penikmat dan itu baru kita nikmati. Iya betul. Sehingga ketika kita yang namanya nikmat itu pada saat yang begitu nikmat kita tiba-tiba stop, ya jelas ya anaknya orang berteriak kan begitu. Iya, maka harus terus diadakan sosialisasi ya Pak. Iya. Kalau untuk kemajuan demi kemajuan bangsa. Nah ini bukan PR buat mungkin Bapak atau saya atau Universitas Ngurah Rai aja, tapi PR buat kita semua gitu ya Pak. Betul. Jadi jangan hanya menimpakan Semuanya. sesuatu itu kepada Pemerintah, negara. kepada lembaga pendidikan, kita semua ya. Kita memiliki semua. tanggung jawab. Cuman tanggung jawab di sini tentu ada klasifikasinya gitu. Ya, dengan peran-peran kita Iya, ya Pak. kalau seperti saya sebagai orang tua tentu di rumah memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak. Iya. Seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Saat ini ya saya sebagai dosen bagaimana saya tanggung jawab saya terhadap mahasiswa dan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Sekali lagi peran kita ada di mana? Itu yang penting. Iya, Bapak sekarang kan sistem pendidikan kita nih merdeka belajar, Iya. gitu ya. Dari Mas Menteri juga kan merdeka belajar. Nah, gimana nih kita di Universitas Ngurah Rai dan khususnya di FISHUM sendiri, gimana kita menyikapi merdeka belajar ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Kalau di FISHUM sendiri ini sudah mulai kita lakukan ya dengan pihak luar, dalam hal ini adalah kebetulan kami bekerja sama dengan Universitas Kurma Dewa. Nah, memang ya tidak segampang membalikan telapak tangan. Ini perlu proses, kemudian perlu juga perlengkapan yang lainnya. Jadi benar-benar apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah itu benar-benar tercapai. Nah, masalahnya sekarang adalah kesiapan daripada mahasiswa. Mahasiswa juga masih kebingungan. Ini saya mau ngapain? Terus nanti nilai saya seperti apa? Nah, ini juga perlu penjelasan lanjutan. Itu. Jadi karena semua ini kan serba sistem, sehingga perlu juga hal ini disosialisasikan kepada mahasiswa. Nah, karena ini adalah boleh dikatakan barang baru, tentu semua sosialisasinya, kemudian mahasiswa yang ngambil enggak, jadi masih dalam tanda kutip barang-barang ada. Apakah seperti ini yang dimaksud, apakah seperti ini yang dimaksud gitu. Jadi kampus Merdeka Belajar ini kalau benar-benar diimplementasikan ini memang bagus banget gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana seorang mahasiswa nantinya begitu dia tamat tidak hanya fokus pada program studi itu saja, tapi dia akan paham tentang, kalau seperti di sini adalah administrasi publik, dia akan paham tentang mungkin wirausaha gitu umpamanya. Maka dia akan lebih banyak perkuliahannya itu di luar, sekali itu di ekonomi yang ada mata kuliah wirausaha. Jadi nggak istilahnya sekedar teori gitu ya Pak, Iya. lebih ke praktek sehingga nanti di kemudian hari ketika mereka udah tamat nih, jadi mereka ngeling dengan kehidupan sosial di masyarakat gitu ya. Karena kan tujuan daripada pemerintah itu sendiri adalah tidak membuka pengangguran baru, tapi bagaimana seorang mahasiswa yang nanti telah tamat dari sarjana dia membuka peluang pekerjaan, itu yang diinginkan oleh Mas Menteri ini. Kalau saya tidak salah menganalisa ya seperti itu ya yang diinginkan, sehingga tidak terjadi pengangguran. Iya benar-benar, ini benar-benar program yang bagus banget ya Pak ya. Tapi kita emang perlu proses juga, dosennya juga perlu juga sosialisasi gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pergantian menteri, pergantian kebijakan. Nah ini kan jadi nggak nyambung ya Pak, kita jadinya malah bingung sendiri nanti tenaga pengajarnya. Nah gitu, oke kita lanjut lagi Pak. Nah ngomong-ngomong tentang FISHUM nih, sebenarnya apa sih yang dipelajari Pak? Kalau misalnya nih mahasiswa yang baru banget, dia fresh graduate dari SMA, mau pilih jurusan, sedikit-sedikit tahu sih FISHUM, apakah mau jadi anggota DPR ya, atau enggak mau jadi presiden kali, atau enggak jadi klien dinas kali, atau klien di desa. Apa itu ya masuk FISHUM, atau
atau lebih luas lagi gimana nih Pak? Apa aja? Kalau secara umum nanti yang dipelajari itu adalah tentu kepemimpinan ada di sana, kemudian organisasi, bagaimana berorganisasi yang baik, kemudian kebijakan, karena di sini lebih kepada kebijakan publik gitu ya, dan masih banyak lagi. Oh berarti masih bisa jadi analis atau surveyor untuk pemilu, pilkada gitu ya Pak? Di sini multi. Oh. Jadi tidak bersifat spesifik karena di sini kan ilmu sosial. Oh, Jadi iya. bisa nyangkut di mana-mana gitu. Untuk PNS juga bisa Sangat gitu bisa, ya Pak? bahkan sangat bisa seperti itu. Tapi kami tidak mencetak untuk menjadi PNS, tidak. Iya betul. Tidak betul. seperti itu. Jadi kami lebih kepada bagaimana dia berorganisasi, kemudian bagaimana dia bekerja sama dengan siapapun. Karena yang kami tekankan adalah kerjasama. Dengan di era sekarang ini yang lebih kepada zaman IT, tentu di sini akan terjadi pengurangan tenaga manusia. Oh iya. Iya. Yang bisa nanti bersaing itu adalah kerjasama itu tadi. Kalau kita sudah bekerja sama, ya pasti akan sukses. Iya. Apapun tujuan yang ingin dicapai pasti akan berhasil. Karena hubungan sosial tuh nggak bisa digantikan sama teknologi. Iya, betul. Meskipun ada Facebook hubungan sosial, tapi tetap itu seperti kayak klise gitu ya Pak. betul. Hanya di tataran seperti itu kan kita belum tentu juga tahu isi hatinya. Tapi ketika kita udah mempelajarin itu teman-teman, jadi nggak usah ragu. Kalian bisa jadi apa aja. Kalian kalau mau konsultasi kan bisa ya Pak? Bisa, bahkan bisa sangat bisa sekali. Dan bahkan sekarang ini ada mata kuliah baru yaitu kebencanaan ya. Jadi manajemen kebencanaan. Jadi bagaimana kami mencoba memberikan membangunkan empati mahasiswa itu sendiri terhadap lingkungan utamanya. Iya. Karena kan seperti saya katakan tadi bahwa kehidupan individualisme ini sudah menjalan kemana-mana. Nah kalau kita tidak dibentengi dengan rasa empati ini, Iya. itu akan jadi bias nantinya. Iya, Kami sih. mencoba di samping juga mahasiswa itu belajar tentang kepemimpinan, organisasi, kebijakan publik, juga belajar tentang menumbuhkan kebijakan. empati Iya, dan empati, simpati iya. gitu ya Pak? Iya betul. Iya ya benar. Jadi benar-benar agama itu nggak sebatas teori aja, Iya, tapi betul, kita betul. praktekkan Iya. di Visum ini teman-teman. Jadi kita nggak cuman sekedar belajar. Berarti kan ini kan Visum kan istilahnya nggak cuman belajar mau ke samping aja, ke atas juga berarti ya Pak? Betul. Karena simbol daripada Universitas Ngurah Rai itu kan Trihita Karana. Oh. Jadi misi iya, kita juga di dalamnya nggak ada Trihita Karana. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, dan di Visum sendiri itu sudah ketiga-tiganya kami lakukan dalam program. Wah luar biasa sekali. Nah makanya kalian tuh nggak usah ragu buat masuk ke Visum. Kalau mau tanya-tanya boleh, ntar kita kasih di link deskripsi boxnya ya untuk tanya-tanya apa, atau kalian mau langsung ke sini. Alamatnya di mana Pak? Lengkapnya nih Pak? Lengkapnya di Jalan Padma, Penatih, dan Pasar Timur. Oh, Ya, oke. jadi kalau paling gampangnya tuh kebetulan di depan gang itu, di samping gang masuk ke kampus itu ada pompa bensin, jadi nggak perlu bingung lah gitu. Oh gampang banget di tengah kota ya Pak ya? Iya betul. Wah luar biasa. Bapak pertanyaan selanjutnya nih. Nah kita nih kan adanya di Universitas Ngurah Rai ya teman-teman. Dari tadi tuh kita ngomong Visum. Nah Visum itu adalah jurusan yang ada di Universitas Ngurah Rai gitu loh ceritanya. Nah sekarang nih Pak, kenapa sih Bapak bisa kasih tahu nggak kenapa kalau orang mau kuliah dia harus mempertimbangkan prioritas pertamanya adalah di Universitas Ngurah Rai. Apa sih kelebihannya gitu yang dimiliki universitas ini gitu Pak? Yang jelas kelebihannya banyak ya. Nah, kalau dari sisi lulusan itu sampai saat ini pun ada yang jadi menteri, ya bahkan suami istri ya. Kalau kebetulan di Visum sendiri adalah Bapak Anagung Puspoyoga, Iya. itu adalah alumni Visum sendiri. Jadi itu sebagai bukti bahwa Universitas Ngurah Rai di dalam menelurkan Nggak sembarangan ya tidak Pak? sembarangan. Tapi Jadi, itu teman-teman indikatornya iya. universitas berhasil Iya. gitu ya Pak? Kemudian di Fakultas Ekonomi juga yang sekarang menjadi menteri PPA kalau tidak salah ya, itu ya Ibu Bintang, Pemberdayaan, pemberdayaan perempuan ya dan anak ya. Ya berarti indikatornya adalah kualitas dari lulusannya ya Iya, Pak. betul. Yang pertama ada lagi mungkin Pak selain itu?
kampusnya luas, jadi parkirnya luas, dan kalau orang bilang di sini itu ya kampus mewah, jadi kampus mepet sawah gitu ya. Kalau berarti suasananya iya, apa? kalau di kota kan sulit sekali mencari suasana yang masih yang alami seperti itu kan hanya. Silakan dicek ya, hanya di kampus Ngurah Rai saja ada yang di pinggiran itu masih ada sawah. Berarti udaranya masih Udaranya masih segar, masih sangat segar banget itu loh. Jadi tidak ada bising, nggak ada. polusi nggak ada. Iya, polusi nggak ada. Oh, hebat. Makanya mahasiswa itu sangat menikmati banget. Jadi juga selain itu juga ada kuliah pagi sore ya? Iya betul. Jadi kuliah pagi sore. Jadi kelebihan juga. Iya. Jadi kami di sini menerima 2 mahasiswa ya. Jadi yang fresh graduate itu pagi, kemudian yang bekerja dia bisa ambil sore. Nah tujuannya kenapa? Yang jelas kami tidak mencetak pengangguran, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami membantu masyarakat atau warga masyarakat yang ingin menambah pengetahuan sekaligus mengangkat harkat dan martabatnya, baik itu di tempatnya bekerja maupun di keluarganya sendiri. Oh, wah luar biasa. Nah, itulah tadi beberapa hal yang memang merupakan kelebihan dari universitas yang biasanya kalau teman-teman kan suka bingung, aduh biar kelihatan wow apa universitas mungkin yang mewah, bukan itu indikatornya. Jadi kalian harus paham bahwa oh ketika lulusannya itu menjadi sesuatu, nah itu yang kalian harus cari gitu teman-teman ceritanya. Nah terus Pak, Bapak tuh dikenal sosok yang mungkin killer gitu ya Pak. Mungkin nggak killer tapi tegas gitu mungkin ya Pak. Ya kadang-kadang saya juga menyadari hal ini, menyadari dalam arti begini, masih sih saya killer gitu. Karena begini, kembali lagi 5W+1H itu saya tegakkan. Kapan saya harus tegas dengan siapa? Kapan harus saya lunak dengan siapa? Nah artinya apa? Bahwa kalau memang mahasiswa itu salah atau teman itu salah, saya katakan salah. Saya tidak mau membuat abu-abu. Nah tentu ada dasar, gitu loh. Ada dasar yang menunjukkan bahwa Anda ini salah loh. Ini loh yang seharusnya seperti ini. Anda tidak boleh seperti ini. Iya Pak. Dan yang mungkin itu yang membuat orang saya dicap sebagai killer, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Jadi artinya apa? Bahwa orang lain itu perhatian dengan perilaku saya, dengan tingkah laku saya, itu loh. Saya nggak masalah saya dianggap killer. Tentu ini juga sebagai introspeksi. Tapi bagus Pak untuk ketegasan, untuk disiplin. Karena kan kalau lunak terus kan mereka nggak belajar disiplin juga Pak. Ya, karena itu yang ingin saya tegakkan. Iya benar. Bapak kemudian untuk karir Pak, Bapak bisa nggak menceritakan karir Bapak selama di universitas ini Pak? Waduh, kalau cerita mungkin panjang ya. Panjang ya. Oh kalau cerita mau bisa lihat di bukunya ya teman-teman ya. Saya kan berangkat jadi OB ya. Saya berangkat dari OB. Office boy Pak? Office boy. Saya berangkat dari office boy. Jadi kembali lagi kalau membaca judul buku itu ya kemustahilan itu tadi. Berarti dari office boy teman-teman bisa jadi wakil rektor tuh kan luar biasa banget. Bukan dekan ya. Sebagai dekan ya. Sebagai dekan ya. Terus Pak gimana Pak? Saya dekan 2 kali ya berturut-turut dari 2014 sampai 2022. Jadi 2 kali, karena sudah 2 kali saya tidak boleh dipilih kembali karena itu memang statutanya yang mewajibkan, mengharuskan seperti itu. Dan ini juga perlu ada regenerasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu ketika ada regenerasi itu yang baik. Jadi memberikan tongkat estafetnya. Iya betul. Jangan sampai kakek nenek jadi pemimpin di sebuah lembaga itu ya nggak maju-maju. Iya, nggak maju-maju jadinya gitu. Iya benar. Ya itulah yang membuat kenapa harus lapang dada. Iya betul. Ya karena saya berangkat dari nol, saya sudah saya jadi orang susah juga sudah lama gitu ya. Nah karena saya tidak mau menjadi orang miskin ya karena itu tadi. Maka saya harus pendidikan, investasi pendidikan yang menurut saya dan mungkin sampai saat ini pun itu masih berlaku buat saya dan keluarga saya. Investasi yang paling baik di saat ini adalah pendidikan. Iya. Karena ketika pendidikan tinggi, uang datang dengan sendirinya loh. Iya, jangan salah. Benar. Kan ada peribahasa tuh Pak, kalau misalnya harta
karun bisa aja dicuri orang, tapi kalau ilmu sampai mati pun kan, sampai mati pun itu kan akan dibawa kan begitu. Iya, betul. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian, makanya kalau kalian diposisikan di sampai hal terkecil pun itu kalian nggak usah berkecil hati, karena bapak saya yang satu ini yang di samping saya ini juga dari bawah, jadi nggak ada sesuatu yang mustahil gitu di dunia ini gitu ya. Oke, terus Pak, kan semenjak Bapak tuh 2 kali periode sebagai dekan, banyak kemajuan-kemajuan di Visum ini sendiri ya. Terus teman-teman juga para dosen, terus tadi saya ngobrol-ngobrol dengan suasana kekeluargaan, mereka bilang, wah, kepemimpinannya Pak Dekan tuh emang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya apa sih arti kepemimpinan itu buat Bapak, Pak? Kalau Menjadi berbicara pemimpin itu harus seperti apa gitu? Kalau kepemimpinan itu kan gaya ya. Gaya itu cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Tentu di sini akan gaya saya mempengaruhi orang lain dengan Mbak Irma itu pasti tentu beda. Seninya ya? Iya, itu di sana seninya. Karena kalau saya lebih kepada bersifat situasional dan tentu akan merujuk kepada pribadi saya sendiri. Bahwa saya dulu pernah menjadi orang susah. Ketika saya ada di pucuk pimpinan, jangan pernah menyusahin orang lagi gitu loh. Justru itu harus mengalir begitu saja. Artinya karena sudah pernah menjadi orang susah, angkatlah orang-orang susah ini supaya setidak-tidaknya setara dengan saya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kalau ingin maju pendidikan, sehingga saya selalu mendorong teman-teman, ayo maju. Kalau Anda ingin maju, maka Anda harus melanjutkan studi. Sehingga saya memiliki kewajiban baik sebagai teman, sebagai atasan, sebagai sahabat, saya selalu mendorong, ayo kuliah lagi, ayo lanjutkan studi. Oh, dengar teman-teman, sekolah, kuliah. Jadi jangan ngerasa udah profesional, udah bisa ini, kuliah tuh nggak penting gitu. Ya Pak ya, kan banyak tuh generasi muda sekarang Pak. Di Indonesia sampai saat ini secara formal masih diperlukan. Bukan hanya dalam bentuk skill saja. Iya. Karena kan juga itu melalui tahap belajar di mana kita berubah tingkah laku, perubahan itu terjadi kan gitu Pak. Karena kalau menurut saya adalah ketika seseorang memiliki pendidikan tinggi, setidak-tidaknya dia secara moral dia akan bertanggung jawab terhadap titelnya yang dia bawa itu loh, ilmunya yang dia bawa itu dia harus bertanggung jawab. Iya. Betul. Iya, jadi emang benar tuh teman-teman. Jadi harus kayak gitu ya, jangan baru profesional terus udahlah nggak usah kuliah, nggak perlu kuliah. Kenapa nggak perlu kuliah? Ternyata kuliah tuh penting banget. Sangat penting sekali. Alangkah baiknya antara profesionalisme ini didukung juga dengan beberapa teori-teori. Ini akan lebih klop sekali. Karena kalau profesional tapi dia kurang paham atau tidak mengerti dengan teori, itu juga ada yang keliru nantinya di dalam pengambilan keputusan. Betul. Karena di dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman saja, bukan berdasarkan teori yang pernah dibaca atau dipelajari. Gitu. Jadi kelihatan agak dangkal gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi kita negara hukum, jadi semuanya berdasarkan teori hukum yang ada di negara kita. Oke, nah sekarang nih pertanyaan yang terakhir. Teman-teman kalau ngelihat sikap-sikap gimana proses hidup kerasnya kehidupannya Pak dosen kita ini, teman-teman bisa lihat bukunya ya. Nanti kita kasih deh di linknya, harganya berapa dan apa aja poin-poin penting sih udah kita sampaikan tadi. Nanti kita bahas lagi di deskripsi boxnya. Terus Pak, pertanyaan yang terakhir nih, tokoh yang Bapak kagumi dan menjadi sosok inspiratif buat Bapak siapa? Saya sesungguhnya tidak memiliki tokoh yang spesifik gitu ya. Jadi selalu saya mencari orang-orang sukses. Jadi siapa yang sukses itu saya paling tidak sebagai inspirasi saja. Saya harus bisa seperti itu. Saya harus bisa seperti itu. Jadi jiwa itu yang memang sengaja saya tumbuhkan pada diri saya sendiri, itu adalah sebagai penyemangat diri saya sendiri, sehingga kembali lagi jangan pernah berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesah oke, karena itu kita sebagai manusia biasa. Tapi jangan berlebihan lah gitu. Berarti Bapak nggak punya tokoh yang
spesifik gitu, tapi enggak. Bapak bisa belajar dari semua orang, Iya, kemudian betul. Bapak apa yang bagus dari mereka Bapak kejar seperti itu. Itu yang jadi intisarinya yang lebih banyak saya ambil, sehingga saya tidak memiliki tokoh yang bersifat spesifik. Iya, Iya. betul banget. Belum lagi memang orang kan belum tentu juga segala kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Iya, Jadi iya. nanti kita terlalu personifikasi Iya, ke iya, orang betul, gitu. iya. Iya. Bapak ada pesan yang terakhir nih, pesan untuk para generasi muda apa nih Pak? Baik, kepada generasi muda yang berbahagia, pesan saya adalah jangan pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan yang sangat luar biasa, apalagi ke depan ini persaingan yang begitu ketat dan kita juga tidak tahu akan bersaing dengan siapa, kita juga nggak akan pernah tahu. Maka dari itu paling tidak persiapkan diri sedini mungkin, selalu mampu membaca peluang-peluang ke depannya, sehingga saya yakin dan percaya akan menjadi orang sukses. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pembicaraan saya bersama Bapak Dr. Gede Wirata Esos SHMAP. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber kali ini. Dan ini bukunya luar biasa banget, saya udah baca. Nanti kalau teman-teman mau kekinian, generasi milenial yang luar biasa, yang pengen tahu sikap-sikap yang kalian pentingin nih untuk pada masa era sekarang ini, dan kalian bisa bersaing dengan hebat, kalian perlu banget buat baca buku ini. Oke? Sekian dari saya Irma Wulandari, mohon undur diri. Sampai ketemu di podcast Visum berikutnya. Bye. Visum Universitas Ngurah Rai.